Menurut WHO, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia kurang dari min 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam forum tersebut, stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis. Sebab terjadinya stunting. Pertama, asupan kalori yang tidak adekuat. Yang kedua, faktor sosioekonomi kemiskinan. Yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan rendah mengenai praktek pemberian makan untuk bayi dan balita. Yang keempat, peranan protein hewani dalam MPASI. Yang kelima, penelantaran. Yang keenam, pengaruh budaya. Yang ketujuh, ketersediaan bahan makanan setempat. Dan yang terakhir, bayi berat badan lahir sangat rendah. Ciri-ciri stunting yang pertama yaitu pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda. Yang kedua, berat badan rendah bila dibandingkan dengan anak seusianya. Yang ketiga, sang anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya. Dan yang terakhir, proporsi tubuh yang cenderung normal tetapi tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Faktor risiko stunting. Yang pertama yaitu adalah penyebab langsung yang meliputi konsumsi makanan dan status infeksi. Dan yang kedua ada penyebab tidak langsung yang meliputi yang pertama ketersediaan dalam pola konsumsi rumah tangga. Yang kedua pola asuh pemberian ASI atau MPASI. Yang ketiga pola asuh psikososial. Yang keempat penyediaan MPASI. Yang kelima kebersihan dan sanitasi. Dan yang terakhir pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Dampak stunting. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Secara jangka panjang, stunting dapat mengakibatkan kerugian ekonomi. Program penanggulangan saat remaja putri dengan cara screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. Saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi. Selanjutnya, saat masa balita, terapkan inisiasi menyusui dini, imunisasi, ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang. Dan yang terakhir ada gaya hidup bersih dan sehat. Terapkan gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lain sebagainya.